seorang koki yang tidak berpengalaman pergi ke restoran berbintang Michelin itu nggak umum. Aku berharap suatu hari nanti sifat asli dari kedua wajahnya akan terungkap. Berapa banyak wanita yang telah dia tipu dan juga permainkan sambil berpura-pura baik. Hello everyone, I'm Mr. Kim and welcome back to my YouTube channel. Teman-teman yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya guys, lagi dalam kondisi gak baik-baik aja? Lagi banyak masalah atau bagaimana nih? Apapun yang terjadi, kalian gak boleh menyerah ya guys. Ayolah semangat, fighting! Alright, dalam video kali ini, seperti yang sudah kalian lihat di judul dan juga di thumbnailnya, kita bakal bahas tentang drama panas yang terjadi dengan Triple Star. By the way, untuk pertama mungkin kita perkenalan dulu ya, karena aku yakin di sini ada teman-teman yang masih belum kenal dengan sosok Triple Star. Jadi, siapakah Triple Star? Nah Yorobun, sekedar informasi, Triple Star ini adalah seorang chef. Nama aslinya itu adalah Kang Song Won. Dia itu lahir pada tanggal 21 Februari tahun 1991. Diketahui lebih lanjut bahwa dirinya bercita-cita menjadi seorang chef sejak SD nih, setelah melihat restoran Mr. Sushi King. Dia juga dikenal sebagai koki yang suka memasak masakan yang mewah. Mengenai nama panggungnya itu Triple Star, kenapa sih namanya Triple Star? Apa alasannya? Nah teman-teman, usut punya usut, ternyata nama itu berasal dari pengalamannya yang pernah bekerja di 3 restoran berbintang 3 Michelin. Wow! Adapun sang chef itu semakin banyak dikenal oleh publik atau kayak semakin populer ketika dirinya mengikuti salah satu program kompetisi memasak. Nama programnya adalah Culinary Class Wars. Jadi ini tuh kayak program kompetisi memasak Korea yang musim pertamanya itu dirilis di Netflix pada tahun 2024 ini guys. Yang mana untuk program ini menampilkan 100 koki elit yang dibagi menjadi 2 kelas. Sendok putih untuk veteran, sementara untuk sendok hitam adalah pendatang baru. Nah mereka ini bersaing untuk mendapatkan hadiah sebesar 300 juta won. Dan Yorobun, kalau tidak salah ya, koreksi seandainya kalau keliru, Triple Star sendiri juara ketiga dalam kompetisi tersebut. Alright everyone, jadi seperti itulah bagaimana informasi singkat mengenai siapa itu Triple Star. Dan kita bisa lanjut ke topik pembahasannya berikutnya. Kita bakal bahas tentang apa sih yang sebenarnya terjadi dengan sosok Triple Star. Jadi Yorobun, belum lama ini dia menghadapi sebuah tuduhan mengenai kehidupan pribadinya dengan sang mantan istri. FYI, dia sama mantan istrinya itu menikah pada bulan Mei 2022. Tetapi mereka kemudian bercerai nih setelah 3 bulan pernikahan. Dan mereka nggak mendaftarkan pernikahan tersebut, jadi hanya berstatus common law. Dan Yorobun, kepada salah satu media Korea yakni Dispatch, sang mantan istri yang kemudian disebut sebagai A mengatakan seperti ini. Aku banyak terluka selama proses berpacaran dan menikah, dan aku merasa dihianati. Aku pikir aku telah menghapus semuanya dari ingatanku, tapi masa lalu terus muncul kembali dan membuatku kesulitan. Di sisi lain, Triple Star sendiri mengakui kepada Dispatch bahwa A memang benar adalah mantan istrinya. Tapi dirinya menyebutkan nih guys bahwa perceraian itu merupakan permintaan sepihak dari si A. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa nggak ada alasan khusus yang diberikan olehnya untuk perceraian itu. Dan Allah yang meminta untuk berpisah. Dirinya menegaskan ingin menjaga keluarganya tetap aman. Dan ia juga mengungkapkan gak tahu apa kesalahannya. Kemudian ada wanita lain nih guys yang selanjutnya disebut sebagai B. B sendiri adalah seorang wanita yang mengaku di ghosting oleh sang chef. Si B ini ngirim pesan ke sosial media restorannya si chef. Kemudian dia mengungkapkan seperti ini guys. Suatu hari rasanya seperti semalam, kami putus begitu saja tanpa penjelasan apapun. Aku mencoba mendapatkan permintaan maaf darinya, tapi aku nggak dapat menghubunginya. Kemudian B mendengar nih guys tentang pernikahan dari Kang Song Won atau Triple Star bersama dengan si A. Dan di sanalah dia mengetahui bahwa pria itu sudah berselingkuh. Mengenai masalah yang satu ini, Triple Star mengakui bagaimana hubungannya dengan si B. Lebih lanjut dia mengatakan seperti ini. Kami nggak pacaran untuk waktu yang lama. Kami berhubungan selama 1 atau 2 bulan. Memang benar kami tidak berhubungan lagi setelah itu. Alright, udah fix. Di sini dia nggak menyangkal tentang bagaimana hubungannya dengan si B, namun dia menegaskan bahwa hubungan itu kayak berlangsung singkat banget, kurang lebih 1 atau nggak 2 bulan. Begitu Yorobun. Dan seperti yang sudah kita bahas tadi, Triple Star kan kayak ngikutin salah satu program kompetisi memasak gitu. Nah setelah dia ngikutin program ini, popularitasnya pun kian meningkat nih guys. Dan ternyata ini itu menjadi mimpi buruk bagi sang mantan kekasih dan juga mantan istrinya ini, atau kepada si A dan juga si B. Baik A ataupun B disebut-sebut memiliki kenangan bersama dengan sang chef yang ingin dilupakan. Keduanya juga menyatakan bahwa mereka nggak peduli jika dia terus memasak di restorannya, tapi mempermasalahkan fakta bahwa dia sekarang menjadi sorotan jutaan mata. Pada akhirnya mereka pun mulai melaporkan masalah ini ke Dispatch. Dan ada beberapa hal sih yang dilaporkan, mulai dari tudingan melobi pekerjaan di restoran berbintang Michelin, kemudian pelanggaran privasi, pelecehan verbal, dan bahkan ancaman.
Kita mulai dulu ya guys ngebahas tentang masalah tuduhan melobi pekerjaan. Nah di sini Dispatch itu melaporkan klaim dari si mantan istri, yang mana mantan istri ini kayak nuding bahwa selama tinggal di Amerika Serikat untuk urusan bisnis pada tahun 2014, dia membantu mantan suaminya ini yang pada saat itu menjadi mahasiswa kuliner di Le Cordon Bleu dan mendapatkan posisi di restoran berbintang Michelin, Atelier, Crane, dan Venue dengan menawarkan hadiah termasuk tas Chanel kepada kontak terkait. Si mantan istri atau A berkata seperti ini guys. Saat itu Kang Sung-won masih mahasiswa dan dia belum banyak pengalaman. Aku dengar restoran tempat bekerja itu penting bagi seorang koki. Saat itu aku sedang bekerja, jadi aku punya banyak koneksi. Jadi aku pun mencari restoran yang bisa memberikan pengaruh pada Kang Sung-won. Kemudian ketika Dispatch bertanya apakah pengaruh itu datang dari A ataupun ayahnya, jawabannya malah ada anggota keluarga lain nih guys yang membantu. A punya teman, kita sebut saja sebagai X, yang temannya adalah Y, punya hubungan dengan restoran berbintang Michelin, Atelier, Crane, and Blue. Kemudian A itu meminta X untuk memberikan bantuan. Dispatch lantas menghubungi X untuk memverifikasi klaim yang dibuat oleh si A. Dan jawaban dari X adalah seperti ini guys. Dia memohon padaku untuk membantunya mencarikan pekerjaan untuk pacarnya. Aku menggunakan koneksi pribadiku untuk mencarikannya jalan masuk. Kebetulan temanku yaitu Y dekat dengan koki di Atelier Crane. Y menghubungi koki itu dan memintanya untuk membantu. Begitulah cara Kang Sung-won bisa melamar kerja di sana. Kemudian ketika ditanya tentang menerima tas Chanel sebagai hadiah dikarenakan membantu, X mengkonfirmasi bahwa dia memang menerima 2 tas nih guys dari A sebagai imbalan. Wow. Bagaimana dengan lobby yang mempengaruhi pekerjaannya? Kang Sung-won adalah mahasiswa saat itu. Ada begitu banyak sekolah kuliner di Amerika Serikat. Saat musim kelulusan, resume mengalir ke restoran. Seorang koki yang tidak berpengalaman pergi ke restoran berbintang Michelin itu nggak umum. Dispatch juga bertanya nih guys kepada si X tentang pekerjaan Kang Sung-won di Venue. FYI, Venue sendiri adalah restoran berbintang Michelin dan tempat Ang Sung Jae yang merupakan juri Culinary Class Wars pernah bekerja. Mengenai pertanyaan ini, X mengatakan seperti ini ya Robun. Y atau temannya si X itu dekat dengan investor Venue dan mengenal koki mereka yang bernama Corey. Melalui hubungan itu, Kang Sung-won bisa mendapatkan wawancara di Venue. Alright, jadi seperti itulah bagaimana statement dari X. Jadi intinya adalah si X ini membenarkan tentang bantuan yang diberikan oleh sang mantan istri yang membuat Triple Star itu mendapatkan kesempatan untuk bekerja di restoran berbintang Michelin tersebut. Lantas gimana ya tanggapan dari Triple Star atau Kang Sung-won mengenai hal ini? Nah Yorobun, untuk tuduhan ini, Triple Star membantah bahwa tas Chanel lah yang memberinya pekerjaan di restoran tersebut. Dilansir dari liputan6.com, sang chef mengatakan kurang lebih seperti ini. Apakah restoran Michelin merupakan tempat di mana tas Chanel bisa memberikan kamu pekerjaan? Aku tahu bahwa A membeli 2 tas Chanel untuk X dan juga Y. Tapi untuk mengatakan bahwa aku mendapatkan pekerjaan itu dikarenakan ia memberikan mereka tas, ia hanya memberikan tas itu pada teman-teman dekatnya. Aku mengirim email ke Atelier Crane dan akhirnya bekerja di sana melalui magang. Tempat yang benar-benar saya inginkan untuk bekerja adalah Venue. Aku pun pergi ke Amerika Serikat dengan tujuan bekerja di sana. Alright, itulah bagaimana jawabannya ya guys. Jadi dia akan membantah bahwa, gara-gara tas Chanel lo gue bisa kerja di restoran tersebut. Enggak. Dia mengatakan bahwa itu adalah dikarenakan usahanya sendiri. Dia kirim email dan akhirnya bisa bekerja di sana melalui magang. Begitu. Kemudian untuk Dispatch lantas mengatakan kepada sang chef bahwa hadiah dari mantan istrinya ini itu adalah faktor penting dalam perekrutannya. Lalu Triple Star menanggapi dengan mengatakan seperti ini guys. Aku seharusnya bekerja sebagai tenaga magang tanpa bayaran selama 3 bulan di Venue. Aku bekerja sangat keras dan aku dipekerjakan sebagai karyawan full time hanya setelah 1 bulan. Apakah itu dikarenakan tas Chanel? Itu dikarenakan keterampilanku diakui oleh koki. Dispatch kembali bertanya nih, mengapa untuk Triple Star itu tidak menyangkal bagian lobby tas Chanel? Menjawab hal ini, sang chef mengatakan, itulah keperbedaanku. A mengatakan dia memberikan mereka tas. Tapi aku nggak ingin berdebat dengannya tentang apakah itu benar atau tidak. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana jawaban dari Kang Sung-won atau Triple Star atas tuduhan yang satu ini. Next ke tuduhannya berikutnya. Nah Yorobun, di sini sang mantan istri juga kayak mengungkapkan sebuah surat yang diduga ditulis oleh Kang Sung-won yang berisi tentang perilaku yang gak pantas, seperti diduga mengawasi pelanggan wanita di CCTV dan menekannya ke dalam situasi bersama dengan pria lain. Mengenai masalah ini, ternyata ya Yorobun, selama mereka berhubungan nih, ada juga B katanya kerap putus nyambung antara tahun 2014 dan juga 2022.
Setiap kali mereka ada masalah seperti kayak mereka putus, Kang Sung Won atau Triple Star itu akan menulis surat kepada si A dan ia mengirimkan lebih dari 40 surat kepada A dan Dispatch dapat mengkonfirmasi keberadaan 10 di antara 40 surat itu. Dengan total lebih dari 10.000 kata, surat-suratnya berisi permintaan maaf, refleksi, dan juga tekad. Kutipan surat yang dibuat oleh Dispatch berbunyikan seperti ini guys. Seorang pelanggan wanita yang mengenakan pakaian terbuka sedang duduk sendirian di meja. Jadi aku pun diam-diam mengawasinya melalui CCTV. Aku sampah, aku suka wanita, tapi aku kotor dan penuh keserakahan. Aku telah melakukan apa yang seharusnya nggak aku lakukan pada seseorang yang telah menunjukkan begitu banyak cinta padaku. Dengan gagasan bahwa kita akan menghabiskan seluruh hidup kita bersama dengan saling percaya. Aku akan membuktikannya melalui tindakanku. Alright, jadi seperti itulah bagaimana kurang lebih kutipan surat yang dimuat oleh Dispatch. Dan Yorobun disebutkan lebih lanjut nih bahwa hubungan mereka itu nggak selalu mulus dengan beberapa masalah-masalah yang dipicu oleh long distance relationship atau LDR atau hubungan jarak jauh. Si A atau si mantan istri itu kembali ke Korea pada tahun 2016 dan untuk sang chef itu mengikutinya pada tahun 2017. A mengklaim bahwa selama mereka berpacaran selalu ada masalah dengan wanita lain. Namun dia mengklaim bahwa peristiwa yang menentukan itu sebenarnya melibatkan pria lain. Dispatch sendiri itu nggak menerbitkan pernyataan lengkap yang dimuat oleh A mengenai pria itu. Namun itu dengan tegas dibantah oleh Sung Won. Kemudian mantan istrinya juga mengaku pernah menerima pesan berada ancaman lo guys dari Kang pada bulan Agustus tahun lalu yang diduga berisikan tulisan kayak gini. Aku benar-benar ingin menikam dan ngebunsoy mereka semua. By the way kata-katanya kita sensor ya guys karena itu melanggar kebijakan YouTube. Dan guys mengenai isi surat yang bernada ancaman ini, Kang menanggapi dengan mengatakan, apakah kamu hanya melihat sebagian dari pesan itu? Aku nggak tahu pesan apa yang kamu lihat. Sulit untuk menanggapi ini. Tapi jika aku marah, pasti ada alasannya. Aku biasanya nggak seperti ini. A pasti terkejut. Begitulah kurang lebih tanggapannya. Dan untuk Kang Sung Won tidak menjawab pertanyaan lebih lanjut nih guys dari Dispatch. Di sisi lain, untuk pengacaranya menduga mungkin di sini itu ada konteks tambahan yang hilang dari pesan tersebut yang nggak ditunjukkan sebelum ancaman. Beliau lantas mengatakan, saya mendengar secara kasar wanita seperti apa dia. Sepertinya Triple Star banyak membantunya. Di sisi lain, Triple Star meminimalkan arti surat itu. Apakah untuk menenangkan pikiran marah si A? Dengan kata lain, dalil yang menyatakan isi surat tersebut tidaklah 100% benar. Oh ya Yorobun, hampir aja aku lupa. Diketahui lebih lanjut ya bahwa ternyata si mantan istri ini atau si A ini merupakan investor di sebuah restoran yang dimana Kang Sung Won atau Triple Star adalah ownernya. Si A disebutkan menginvestasikan 150 juta won untuk membantu memulai restoran tersebut. Selain itu, A juga melakukan pengawasan pemasaran restoran dan mengelola Instagram restoran tersebut. Dan kalian tahu nggak? Pada April 2022 ya, dirinya itu menerima pesan dari seorang wanita yang disebut sebagai B. Seperti yang sudah kita bahas tadi. Nah, B sendiri kan mengatakan ya dirinya itu kayak nge-DM atau kayak ngirim pesan ke salah satu akun sosial media dari restorannya si Triple Star. Adapun untuk si A lantas mengatakan bahwa untuk mantan suaminya ini mengaku bahwa dirinya dan si B itu hanya dekat sebentar supaya dirinya atau Triple Star ini bisa melupakan si A. Dan kemudian sang chef mulai nih menyalahkannya. Di sisi lain, B mengatakan bahwa dia dan Triple Star berpacaran selama 4 bulan. Sementara kalau Triple Star sendiri mengaku bahwa dia dan B itu hanya berpacaran selama 1-2 bulan saja. Jadi agak beda ya guys. B mengatakan sudah 4 bulan tapi Triple Star 1-2 bulan. Jadi mana yang benar nih? B lantas meminta wawancara dengan Dispatch tidak dipublikasikan. Tapi dia itu malah membagikan sebuah pernyataan yang mengatakan seperti ini guys. Aku mendengar rumor tentang masalahnya dengan wanita, tapi aku nggak tahu bahwa aku akan jadi salah satunya. Bahkan nggak ada pertengkaran di antara kami. Kami berpacaran seperti pasangan biasa, dan dalam semalam nih, kami putus tanpa adanya penjelasan ataupun alasan. Dan aku diabaikan begitu aja. Belakangan, ternyata dia itu mendoakanku dengan wanita lain. Aku mencoba mendapatkan permintaan maaf darinya, tapi aku nggak bisa menghubunginya. Gak lama kemudian, aku mendengar bahwa dia akan menikah dan membuka restorannya sendiri. Aku merasa sangat sakit hati dan dihianati. Aku menyimpan rasa sakit yang aku rasakan di hatiku dan aku mencoba melupakannya dan menjalani hidupku. Namun kemudian aku menonton Culinary Class Wars dan seseorang yang tidak ingin aku lihat muncul lagi. Ketika orang-orang di sekitarku menonton acara itu dan membicarakannya dengan baik, aku hanya berpikir tentang pembuatan citra acara tersebut. Aku berharap suatu hari nanti sifat asli dari kedua wajahnya akan terungkap. Berapa banyak wanita yang telah dia tipu dan juga permainkan sambil berpura-pura baik? Aku harap
Kamu mengambil kesempatan ini untuk menyadari betapa salahnya dirimu menjalani hidup. Aku benar-benar ingin berhenti melihat wajah sok Anda di media. Alright, jadi sepatutnya bagaimana pernyataan dari si B. Dan guys, ketika ditanya tentang B oleh Dispatch, Kang Sungwon mengklaim bahwa mereka putus dikarenakan mereka itu memiliki sudut pandang yang berbeda. Namun, setelah Dispatch mulai mempersiapkan artikel ini, Sungwon menghubungi B dan juga mengatakan bahwa ada masalah penting yang harus mereka bahas dan B bisa terluka oleh artikel tersebut. Alright everyone, jadi kurang lebih sepatutnya bagaimana rangkuman drama panas yang terjadi dengan Triple Star. Dan gimana pendapat kalian usai mendengarkan bagaimana cerita yang dibagikan oleh Dispatch? Antar komennya guys di kolom komentar. Well, cukup sekian aja ya guys untuk hari ini. Aku rasa udah semuanya aku jelasin. Dan kalau seandainya ada yang kurang-kurang mungkin bisa komen di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa bahas di video yang lain. Dan aku juga mohon maaf ya guys kalau ada kesalahan nih. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry. Dan mungkin ada salah informasi mohon koreksinya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas ya. Goodbye.